Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, hidup sebagai pembantu di negeri orang, lalu tanpa sengaja, justru membuat 3 pangeran jatuh cinta padamu? Cerita ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata Nurul, gadis sederhana dari Jawa Timur, yang tidak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya ke tanah Arab akan membuka takdir yang begitu luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh haru dan keajaiban cinta dari berbagai penjuru dunia. Nurul tiba di Riyadh di awal musim dingin, ketika angin gurun mulai menusuk tulang di malam hari. Ia baru saja menyelesaikan pelatihan sebagai tenaga kerja wanita di Surabaya, lalu dikirim oleh agensi ke sebuah rumah besar milik keluarga kerajaan. Bukan sembarang keluarga, tempat itu adalah istana kecil milik Sultan Abdul Karim, salah satu bangsawan terpandang di wilayah timur Arab Saudi. Dengan wajah ayu dan kulit sawo matang khas Jawa Timur, Nurul tak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di istana sebesar itu. Lorong-lorong panjang berhiaskan lampu kristal, karpet tebal dari Turki, dan aroma gaharu yang menyebar dari setiap ruang. Tugasnya sederhana, membersihkan perpustakaan, menata ruang makan, dan menjaga taman kecil di sisi timur istana. Ia jarang bertemu dengan pemilik rumah, apalagi anggota keluarganya. Mereka hidup di sayap istana yang terpisah dan sangat tertutup. Namun malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat Nurul sedang menyusun buku-buku di rak kayu jati, ia mendengar suara langkah kaki di belakang. Pelan, ragu-ragu. Ia tak berani menoleh, hanya berjongkok sambil tetap menyusun buku dengan tangan yang mulai gemetar. Dia berbeda dari yang lain. Suara seorang lelaki terdengar dari balik rak. Suaranya dalam dan berat, seolah menahan emosi. "Jangan bilang kau mulai menyukainya, Yazan," jawab suara lain, lebih ringan namun terdengar khawatir. Nurul menahan napas. Ia tahu nama itu. Yazan adalah putra sulung Sultan Abdul Karim. Dan yang satu lagi mungkin Rafi, adik keduanya. "Aku melihatnya tadi subuh, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Matanya berkaca-kaca, dia tidak seperti pelayan biasa." "Kau tahu ini bisa menimbulkan masalah, kan?" "Aku tahu. Tapi aku juga tahu, Allah tidak menghadirkan seseorang ke dalam hidup kita tanpa alasan." Nurul segera merapikan jilbabnya dan perlahan keluar dari ruangan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terdengar. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah akan meledak di dadanya. Ia tak tahu bahwa sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Nurul. Bukan karena pekerjaan yang bertambah, tapi karena sorot mata yang mulai sering tertuju padanya. Tidak seperti biasanya, kini ia merasa diperhatikan, dengan cara yang berbeda. Suatu pagi, ketika ia sedang menyiram bunga di taman belakang, seorang pria berjas putih dan bersorban rapi berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tenang, matanya tajam, tapi penuh hormat. "Assalamualaikum," sapa pria itu pelan. Nurul sedikit terkejut. Ia menunduk sopan, menjawab lirih. "Waalaikumsalam, Syekh." "Aku bukan Syekh," katanya tersenyum. "Aku Saif." Saif putra bungsu Sultan Abdul Karim, yang katanya paling serius, paling jarang bicara, dan jarang keluar dari ruang kerja. "Kau menyukai bunga mawar kuning?" tanyanya sambil menunjuk tanaman yang sedang disiram Nurul. "Iya, baunya lembut. Tidak menyengat, tapi menenangkan," jawab Nurul, sedikit gugup. Saif hanya mengangguk, lalu berjalan pergi tanpa kata lain. Namun dari tatapannya, Nurul tahu itu bukan tatapan biasa. Beberapa hari kemudian, Nurul mendapat bingkisan kecil di meja tempat ia biasa menyetrika pakaian. Di dalamnya, ada sebotol parfum Arab klasik berlabel Wardah Saffron, dan secarik kertas bertuliskan tangan Arab. "Wangi yang lembut akan selalu dikenang, seperti kehadiranmu di tempat ini." Nurul terdiam. Ia tak tahu harus bahagia atau takut. Dan belum sempat ia mencerna semuanya, Yazan datang sore itu ke ruang baca. "Aku melihatmu membaca tafsir pagi ini. Kau memahaminya?" tanyanya sambil duduk di seberang sofa. "Sedikit, tapi aku mencoba." Yazan mengangguk. "Tidak banyak wanita di istana ini yang menyukai membaca. Itu membuatmu berbeda." Lalu keesokan harinya, giliran Rafi, yang biasanya ceria dan suka bergurau, menghampirinya di dapur. "Kau dari mana di Indonesia?" tanyanya sembari mengambil sepotong roti.
Jawa Timur. Aku pernah ke sana sekali. Orang-orangnya ramah. Dan gadisnya, sederhana tapi kuat. Ia menatap Nurul sekilas, lalu pergi sambil tersenyum. Setiap percakapan kecil itu menambah beban di hati Nurul. Bukan karena ia tak senang, tapi karena ia tak tahu bagaimana harus bersikap. Ia hanya pembantu. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk menjadi pusat perhatian di istana. Namun dalam sujud malamnya, ia mulai berdoa dengan kata-kata yang belum pernah ia panjatkan sebelumnya. Ya Allah, jika ini adalah ujian, beri aku kekuatan. Dan jika ini adalah awal dari sesuatu yang besar, maka tuntunlah aku agar tak tersesat di dalamnya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menulis bab baru yang tak akan bisa ia tolak. Pagi itu langit riad mendung, seolah menyimpan sesuatu yang akan segera terjadi. Nurul sedang membersihkan ruang makan utama ketika seorang pengawal menghampirinya dengan suara pelan. Tuan Besar memanggilmu ke ruang pertemuan pribadi. Jantung Nurul seolah berhenti. Ini pertama kalinya Sultan Abdul Karim memanggilnya langsung. Dengan langkah gemetar, ia berjalan melewati koridor panjang yang dipenuhi lukisan keluarga kerajaan. Ruangan itu luas, dengan dinding marmer dan lampu gantung besar. Sultan duduk di kursi ukiran emas, mengenakan jubah putih dan sorban hitam. Di sampingnya, berdiri 3 anak lelakinya, Yazan, Rafi, dan Saif. Mata mereka memandang Nurul, bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang lebih berat, keputusan. Mendekatlah, anakku, ujar Sultan dengan suara berat namun tidak menakutkan. Nurul menunduk dalam. Iya, tuanku. Sultan menarik napas panjang. Aku sudah tua. Waktuku di dunia ini tidak lama lagi. Dan sebelum aku kembali kepada Rabku, aku ingin melihat anak-anakku menikah. Tapi satu hal membuatku bingung. Ia menatap ketiga putranya. Mereka semua memilih wanita yang sama. Nurul terpaku. Tubuhnya terasa ringan, seolah melayang. Saya tidak pernah bermaksud. Suaranya tercekat. Aku tahu, kata Sultan cepat. Itulah mengapa aku memanggilmu. Untuk bertanya, apakah kau bersedia menikah dengan salah satu dari mereka? Ketiga pangeran tetap diam. Tak satu pun bersuara. Hanya mata mereka yang berkata lebih dari cukup. Saif menatap lantai, Rafi menahan napas, dan Yazan mengepalkan tangan di samping jubahnya. Nurul bingung. Matanya panas. Ia menunduk dalam, dan suara hatinya bergetar. Aku hanya seorang pembantu, tuanku. Saya tidak pantas. Sultan tersenyum tipis. Kehormatan seorang wanita bukan diukur dari statusnya, tetapi dari akhlaknya. Hening mengisi ruangan selama beberapa saat, hingga akhirnya Sultan berkata lagi. Kau tak harus memutuskan hari ini. Tapi ketahuilah, ini bukan tawaran yang datang karena belas kasihan. Ini adalah pilihan yang datang karena takdir. Dan takdir, anakku, tak selalu datang lewat pintu yang kita duga. Malam itu, Nurul menangis dalam sujudnya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jalan hidupnya baru saja berubah selamanya. Dan tak ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya berjalan lambat bagi Nurul. Seisi istana tahu bahwa keputusan besar sedang ditunggu darinya. Tapi tak ada satu pun dari 3 pangeran yang mendekatinya. Seolah mereka semua memberi ruang dan waktu. Hingga suatu sore, Nurul dipanggil oleh istri pertama Sultan. Wanita tua yang dikenal sebagai Bunda Amani. Meski bukan ibu kandung dari ketiga pangeran, ia dihormati karena kebijaksanaannya. Kau takut membuat pilihan? Tanya Bunda Amani sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kaca. Lebih dari takut, saya merasa tidak layak, Bunda. Jawab Nurul pelan. Bunda Amani menatap matanya dalam-dalam. Layak atau tidak, itu bukan ditentukan manusia. Jika Allah telah memilihkan tempat untukmu, maka itulah yang terbaik. Bahkan jika jalan menuju ke sana tampak tak masuk akal. Setelah pertemuan itu, Nurul memutuskan untuk berbicara dengan masing-masing dari mereka. Bukan untuk menguji, tapi untuk memahami siapa yang benar-benar menginginkannya dengan tulus. Yazan menemuinya di taman sore itu. Ia tak banyak bicara, hanya berkata, aku mencintaimu karena ketenanganmu. Kau membuat dunia ini terasa lebih damai. Tapi jika hatimu tidak untukku, aku rela. Rafi datang malam harinya, di lorong dekat dapur. Aku tidak tahu apakah cinta ini cukup untuk menjagamu,
Tapi aku bersedia belajar seumur hidup jika itu membuatmu bahagia. Saif hanya menuliskan sepucuk surat yang diselipkan di buku tafsir milik Nurul. Tulisannya rapi dan tenang. Aku tidak pandai bicara, Nurul. Tapi aku percaya bahwa cinta yang diam bisa lebih kuat dari kata-kata. Jika kau memilihku, aku akan menjagamu seperti aku menjaga imanku. Malam itu, di atas sajadahnya yang sederhana, Nurul berdoa lama sekali. Ia tidak meminta siapa yang terbaik, tapi siapa yang paling ia butuhkan untuk menjalani hidup yang ridho di sisi Allah. Dan saat fajar menyingsing, keputusan itu telah bulat. Di hadapan Sultan dan seluruh keluarga, Nurul menundukkan kepalanya dan berkata, "Jika diizinkan, saya memilih Saif." Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi senyuman di wajah Sultan. Dan tatapan tak terduga dari Yazan dan Raffi, bukan kebencian, tapi keikhlasan. Pernikahan itu berlangsung dengan hikmat. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan kerajaan. Hanya ijab kabul sederhana, dengan saksi-saksi yang tulus dan langit Riyadh yang biru. Tapi takdir masih menyimpan kejutan yang tak pernah terbayangkan oleh Nurul. Setelah menikah, kehidupan Nurul berubah drastis. Dari kamar sempit dekat dapur, ia kini tinggal di paviliun kecil di bagian barat istana, dengan taman pribadi dan pelayan khusus. Namun, di balik kenyamanan itu, diam-diam badai mulai menyelimuti rumah tangganya. Saif tetap menjadi pria yang pendiam, penuh tanggung jawab, dan lembut. Ia menghormati Nurul sepenuhnya. Setiap pagi, ia membacakan ayat Al-Quran untuknya, dan setiap malam, ia mendengarkan kisah-kisah dari kampung halaman Nurul. Namun tak semua orang di istana menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Yazan mulai berubah. Ia jarang terlihat. Senyumnya yang dulu tenang kini digantikan tatapan dingin. Dan pelayan-pelayan mulai membicarakan bahwa sang putra sulung sering menghabiskan waktu di luar istana. Bahkan beberapa kali pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Raffi, meski tampak tenang, tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Suatu malam, Nurul menemukan Raffi berdiri di halaman belakang paviliunnya. Tatapannya kosong. "Kau bahagia dengannya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku bersyukur," jawab Nurul pelan. Raffi menghela napas panjang. "Andai waktu bisa diputar kembali, aku akan melamarmu duluan. Aku hanya terlalu lama menunggu." Tapi yang lebih mengejutkan adalah kabar yang datang seminggu kemudian. Pada suatu siang, seorang pelayan terburu-buru datang ke paviliun. Wajahnya pucat. Nona Nurul Pangeran Saif ditangkap pasukan keamanan kerajaan. Dunia Nurul runtuh seketika. Ia berlari ke aula utama, tapi penjaga sudah menghalangi. Sultan tak terlihat. Hanya Yazan yang berdiri di ujung tangga dengan ekspresi datar. "Apa yang terjadi?" teriak Nurul dengan napas terengah. Yazan menatapnya tajam. Dia dituduh membocorkan dokumen kerajaan ke luar negeri. Dan sekarang dia mungkin tidak akan kembali. "Itu tidak mungkin. Saif tidak akan melakukan itu." Suara Nurul pecah, air matanya tumpah. "Aku harap begitu," kata Yazan datar, "tapi istana punya aturan. Dan siapapun yang melanggarnya akan hilang dari sejarah." Di malam itu, Nurul duduk sendiri dalam gelap. Gaun pengantinnya masih tergantung di lemari, belum sempat disentuh kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke istana, ia benar-benar merasa sendirian. Namun ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari takdir besar yang jauh lebih gila dari yang pernah ia bayangkan. 2 minggu berlalu sejak Saif ditangkap. Tak ada kabar, tak ada kunjungan, hanya keheningan, dan rumor yang terus mengalir dari lorong ke lorong. Sebagian mengatakan Saif akan diasingkan. Sebagian lagi menyebutnya pengkhianat. Tapi Nurul tidak tinggal diam. Ia mendatangi Sultan sendiri. Tidak dengan marah, tapi dengan mata yang sudah lelah menangis. "Izinkan saya bertemu suami saya, tuanku. Walau hanya sebentar." Sultan menatapnya lama. "Jika kau bukan istrinya, kau tak akan kuberi izin. Tapi kau adalah wanita yang dia pilih untuk mendampingi hidupnya. Pergilah, bicaralah dengannya." Dengan pengawalan ketat, Nurul dibawa ke ruang tahanan khusus kerajaan. Ruangannya bersih, tapi dingin. Saif duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat namun tetap tenang. Ketika melihat Nurul, ia berdiri dan tersenyum tipis. "Kau tidak perlu datang.
Tempat ini terlalu gelap untukmu, katanya pelan. Aku istrimu. Kemanapun kau dibuang, aku akan ikut. Bahkan ke gelap yang paling pekat sekalipun. Saif menghela napas. Aku dijebat, Nurul. Dokumen itu bukan milikku. Seseorang ingin menjatuhkan ayahku lewat aku. Siapa? Ia menatap Nurul dengan ragu. Aku tak punya bukti. Tapi, hanya 2 orang yang punya akses ke ruang dokumen waktu itu. Raffi dan Yazan. Hati Nurul terguncang. 2 lelaki yang juga pernah ingin memilikinya, kini menjadi bayang-bayang dalam petaka ini. Setelah pertemuan itu, Nurul melakukan hal yang belum pernah dilakukan seorang istri pangeran sebelumnya. Ia mendatangi pejabat istana, berbicara dengan penasihat raja, bahkan menghadap ke mahkamah kerajaan, dengan satu tujuan, membersihkan nama suaminya. Aku tahu siapa suamiku. Aku hidup bersamanya, aku tahu mata yang jujur, dan aku tahu tangan yang tidak berdusta. Keberaniannya menjadi perbincangan. Sebagian mengagumi, sebagian mencibir. Tapi di balik semuanya, ada satu hati yang mulai luluh melihat kegigihan Nurul. Yazan. Ia memanggil Nurul ke ruang latihan berkuda. Kenapa kau sejauh ini membela Saif? Karena aku mencintainya. Yazan tertawa kecil, pahit. Kadang aku berharap aku tak pernah bertemu denganmu. Kadang aku berharap aku tidak pernah dikirim ke istana ini. Balas Nurul lirih. Lalu Yazan menatap langit-langit. Kalau aku katakan aku bisa membersihkan nama Saif, tapi dengan satu syarat, kau harus meninggalkannya, dan menikah denganku. Kau mau? Nurul terdiam. Tubuhnya mematung. Kau tak bisa menyelamatkan 2 hati dalam waktu bersamaan. Nurul, bisik Yazan. Pilih cintamu atau kebebasannya. Dan di detik itu, Nurul sadar, keputusannya berikutnya akan mengguncang seluruh istana. 2 minggu berlalu sejak Saif ditangkap. Tak ada kabar, tak ada kunjungan, hanya keheningan, dan rumor yang terus mengalir dari lorong ke lorong. Sebagian mengatakan Saif akan diasingkan. Sebagian lagi menyebutnya pengkhianat. Tapi Nurul tidak tinggal diam. Ia mendatangi Sultan sendiri. Tidak dengan marah, tapi dengan mata yang sudah lelah menangis. Izinkan saya bertemu suami saya, tuanku. Walau hanya sebentar. Sultan menatapnya lama. Jika kau bukan istrinya, kau tak akan kuberi izin. Tapi kau adalah wanita yang dia pilih untuk mendampingi hidupnya. Pergilah, bicaralah dengannya. Dengan pengawalan ketat, Nurul dibawa ke ruang tahanan khusus kerajaan. Ruangannya bersih, tapi dingin. Saif duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat namun tetap tenang. Ketika melihat Nurul, ia berdiri dan tersenyum tipis. Kau tidak perlu datang. Tempat ini terlalu gelap untukmu, katanya pelan. Aku istrimu. Kemanapun kau dibuang, aku akan ikut. Bahkan ke gelap yang paling pekat sekalipun. Saif menghela napas. Aku dijebat, Nurul. Dokumen itu bukan milikku. Seseorang ingin menjatuhkan ayahku lewat aku. Siapa? Ia menatap Nurul dengan ragu. Aku tak punya bukti. Tapi, hanya 2 orang yang punya akses ke ruang dokumen waktu itu. Raffi dan Yazan. Hati Nurul terguncang. 2 lelaki yang juga pernah ingin memilikinya, kini menjadi bayang-bayang dalam petaka ini. Setelah pertemuan itu, Nurul melakukan hal yang belum pernah dilakukan seorang istri pangeran sebelumnya. Ia mendatangi pejabat istana, berbicara dengan penasihat raja, bahkan menghadap ke mahkamah kerajaan, dengan satu tujuan, membersihkan nama suaminya. Aku tahu siapa suamiku. Aku hidup bersamanya, aku tahu mata yang jujur, dan aku tahu tangan yang tidak berdusta. Keberaniannya menjadi perbincangan. Sebagian mengagumi, sebagian mencibir. Tapi di balik semuanya, ada satu hati yang mulai luluh melihat kegigihan Nurul. Yazan. Ia memanggil Nurul ke ruang latihan berkuda. Kenapa kau sejauh ini membela Saif? Karena aku mencintainya. Yazan tertawa kecil, pahit. Kadang aku berharap aku tak pernah bertemu denganmu. Kadang aku berharap aku tidak pernah dikirim ke istana ini. Balas Nurul lirih. Lalu Yazan menatap langit-langit. Kalau aku katakan aku bisa membersihkan nama Saif, tapi dengan satu syarat, kau harus meninggalkannya, dan menikah denganku. Kau mau? Nurul terdiam. Tubuhnya mematung.
Kau tak bisa menyelamatkan dua hati dalam waktu bersamaan. Nurul, bisik Yazan. Pilih cintamu atau kebebasannya. Dan di detik itu, Nurul sadar, keputusannya berikutnya akan mengguncang seluruh istana.